perlindungan anak untuk meminta perlindungan ketika mengambil anaknya itu harus izin ke dia. Nah, dari kacamata dokter, ketika seorang ibu protes ketika anak dibawa oleh bapaknya tanpa seizin dari ibunya, apakah itu menyalahi atau seperti apa pandangan dari dokter sendiri? Oke, berarti kalau untuk kasus ini saya berbicara sebagai orang awam pendapat ya. Betul. Jadi menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, pendapat saya, jadi gini, mau masalah apapun antara kedua orang tua itu tetap yang paling penting itu kita pikirin keadaan anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya anak, otomatis bukan sebagai kayak barang atau anak itu tidak dijadikan sebagai sesuatu yang buat mengancam atau memperberat atau untuk sebagai kayak daya tawar dan sebagainya. Jadi sebenarnya paling pertama kita tetap utamain ke anak itu kesehatan secara fisik dan secara rohaninya, psikologisnya. Jadi kalau misalnya lebih dewasa, karena kan kita nggak tahu nih sebenarnya kasusnya apa, terus masalahnya sebenarnya di internal mereka tuh apa sih gitu loh, antara pihak ibu dan bapak ini kita yang awam kan nggak tahu secara detail sebenarnya masalahnya apa. Jadi kita nggak boleh ngejudge atau memberikan pendapat yang memberatkan atau membela salah satu pihak kalau kita belum tahu sebenarnya apa nih. Nah, jadi kalau secara netral paling penting menurut saya satu yang kita utamakan anaknya. Nah, itu sebenarnya semuanya bisa dikomunikasikan. Jadi lebih baik kalau menurut saya dikomunikasikan antara jadi dimediasi itu baik masalah hukumnya, terus masalah anak-anaknya, dan kalau perlu boleh menggunakan jasa atau bantuan konselor anak. Jadi anak itu dipersiapkan keadaannya gimana, dijelaskan biar anak itu lebih mudah untuk mengatasi hal begini, karena kan otomatis untuk anak-anak ini lebih rentan ya, dan ini beresiko kenapa untuk pertumbuhan jangka panjangnya, pertumbuhan jangka ke depannya anaknya seperti apa. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya, satu, utamakan anaknya, kedua, kita nggak bisa ngejudge keadaan seperti itu siapa yang salah siapa yang benar, karena itu keadaannya kita nggak tahu secara detail. Kemudian itu semua masalah yang orang tua itu mestinya diselesaikan dengan orang tua dulu, terus habis itu baru kalau anak mau diikut sertakan itu mesti ada konselor anaknya, bisa dilakukan secara hukum juga bisa dimediasi, bisa dengan perjanjian secara tertulis gitu mestinya. Oke dok, rekam jejak digital itu akan mempengaruhi psikologi anak sih dok, dengan apa yang dia tahu bahwa kelakuan orang tuanya ini seperti ini atau seperti itu dok, gimana menurut dok? Nah, benar, jadi gini, makanya banyak yang di orang-orang zaman dulu yaitu mengatakan ya, itu yang saya kenal tuh kayak ada artis yang sudah lebih senior atau jurnalis-jurnalis senior, mereka bilang hati-hati kalau kadang-kadang tidak semua itu perlu kita jawab dulu atau kita ributkan dulu atau kita umbar dulu, kita post dulu semua. Kenapa? Karena tadi jejak digital itu tidak bisa hilang, susah hilang, dan itu berhubungan dengan nanti masa depan si anak-anak. Nah, kalau misalnya ternyata ada kasus-kasus perceraian segala macam, hati-hati, kadang-kadang udah kasus perceraian nggak bijaksana karena saling mau membela diri, nggak bijaksana, saling menjatuhkan, saling membongkar rahasia, aib segala macam. Nah, itu ke depan kan anak-anak itu kan akan bisa tinggal, sekarang era zaman digitalisasi, mereka tinggal googling, mereka tinggal ngecek, itu keluar semua gitu jejak digital. Nah, itu kan anak-anak takutnya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya, belum nanti lingkungan sosialnya, belum pergaulan teman-temannya yang akan ikut-ikutan baca, nanti akan malah kasihan anak ya kalau misalnya diledekin, dibully segala macam. Nah, jadi untuk lebih bijaksana, benar untuk kasus-kasus tertentu, jadi nggak semua itu kita mesti gedebak-gedebuk langsung. Jadi maksudnya pikirin dulu secara bijaksana, diolah dulu mana yang perlu, mana yang enggak, dan kalau misalnya perlu bantuan itu cari orang-orang yang konsultan yang berkompeten di bidangnya, misalnya dari kalau media dari jurnalis senior, kemudian dari keluarga, terus dari psikiater, psikolog, itu bisa dibantu untuk memberi masukan sebaiknya bagaimana gitu. Oke dok, terima kasih dok.